Sudah saya bilang teman-teman, ketika umat muslim kalian ajak diskusi bahas agama Islam, hancur lebur Islam jadi debu. Iya. Hancur lebur. Loh, coba. Hancur lebur. Bang, loh ini Anda sudah hancur lebur loh. Supaya apa? Supaya muslimnya langsung. Karena itu adalah cara yang paling adil. Begitu. Jangan seperti orang Islam. Jangan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, yang diundang Islam juga. Iya. Lihat tuh channel Donditan. Lihat channel siapa lagi? Siapa? Irine Handono. Ari Untung sama Juma, Felix Xiao dengan siapa? Hadi Hidayat, Abdul Somad. Mereka nggak berani kalau ada Kristen di situ. Takut ketahuan nanti ditanya tentang Muhammad mereka gelagap. Gitu ya. Ya, silakan yuk teman-teman. Kita beri kesempatan kepada yang muslim. Ya, kasih kesempatan kepada yang muslim supaya langsung mereka yang mengklarifikasinya. Apakah benar atau tidak. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Nasrun. Nasrun. Ya, selamat malam saudara Nasrun. Malam Bang Edis. Ya, Bang Nasrun, apakah Anda ini seorang muslim? Aku muslim Bang. Ya, gimana Bang? Apakah Abang mau diskusi? Kita diskusi tentang Islam dan Kristen nih. Anda muslim, saya Kristen. Gimana? Sanggup? Iya Bang. Silakan, kalau sanggup nyalakan kamera. Silakan. Kalau Anda sanggup berdiskusi, nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Silakan, ayo. Oh, ini Bang Nasrun yang kemarin. Kenapa Nasrun kok masker-maskeran? Ada apa ini? Jadi, aku mau bertanya Bang Edis, bisa? Iya boleh. Maksudnya kenapa kok maskeran? Ada apa gitu loh? Ya. Malu jadi orang Gaya Islam. aja. Oh, kirain malu jadi orang Islam. Tidak lah Bang. Buat apa malu Bang? Ya masker-maskeran begitu. Apa Anda menyembunyikan sesuatu gitu? Saya malu. Saya dilihat orang nih malu. Saya dilihat orang jadi orang Islam. Oke begitu tuh. Ini kan sudah terbiasa Bang. Oke, baiklah silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Ya aku mau tanya Bang. Yesus datang ke dunia itu tujuannya apa sih Bang? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu beroleh hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan, kasih kita pakai Allah jangan disangka Allah ya. Jadi ketika saya bilang Allah itu jangan kamu kira itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu. Ada suara anak-anak nangis tuh Bang. Bayi nangis. Oke. Coba cari posisi dulu yang bagus. Biar Bukankah Yesus mengatakan Bukan, maksud saya ada suara bayi. Nanti Abang kena ban nanti sama TikTok. Oh iya. Ada suara bayi. Coba. Gini Bang. Bukankah Yesus itu bilang hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan yang Esa satu-satunya. Bukan begitu. Inilah itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan penulis Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Supaya kita mengenal Bapa di sorga sebagai Allah yang benar dan juga mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya. Seperti itu. Bang, coba cari posisi yang
Dengar-dengar, saya mau tanggapi Anda panjang lebar. Coba cari posisi yang suara bayi tidak masuk. Nanti kita kena ban. Nanti Anda kena ban. Ya, ya udah bang, enggak ada sudah bang. Udah dibawa dulu. Saya bilang teman-teman gini ya, di TikTok ini yang dilarang ya. Satu, ada suara anak kecil atau suara anak di bawah umur. Kemudian pelanggarannya itu bukan manusia yang ini, yang itu robot. Jadi saya udah pernah kena masalahnya. Ya, yuk silakan. Silakan Anda naik, patuhi peraturan-peraturan ya, patuhi peraturannya ya. Teman-teman kalau kalian ngerti aturan-aturan baca itu di ininya, di rules and regulation itu ya. Baca sendiri ya. Oke, kita kasih naik ada Arin. Ya, selamat malam saudara Arin. Saudara atau saudari ini? Halo? Arin? Nah, sudah datang-datang sudah bisa. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik lagi ada Desman Zai. Oke, kita harap nih Muslim ya. Ya, selamat malam saudara Desman Zai. Apakah Anda seorang Muslim? Bukan bang. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita undang lagi ya, silakan ya. Kita kasih naik ada Daniel Hutasoid. Oke, Daniel Hutasoid, apakah Anda seorang Muslim? Kristen bang. Sorry, Kenapa bang. Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Kepencet bang, sorry bang. Nggak mungkin lah kepencet, Bang. Pasti orang sengaja itu. Teman-teman sekalian ya, gini ya, teman-teman, tolong kerjasamanya. Kalau Anda bukan Muslim, jangan mengajukan permintaan naik. Saya sudah minta dengan baik-baik, saya heran kenapa teman-teman kok begitu gitu loh. Biarkan yang Muslim itu naik begitu ya, kasih mereka kesempatan. Kalau kalian rame di kolom antrian, itu malah mengganggu saya. Begitu loh ya. Tolong kerjasamanya ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman bisa kerjasama. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada Habib. Coba kita kasih naik Habib nih. Mudah-mudahan ini Muslim. Habib. Ya, selamat malam saudara Habib. Muslim bang? Ya Muslim. Muslim. Kita kasih semangat dulu. Ya, Bang, saya seorang Kristen, Bang. Ini adalah Edis TV, channel siaran yang membahas diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Apakah Anda di sini sedang mewakili umat Muslim untuk berdiskusi atau Anda hanya sekedar bagaimana? Silakan. Saya mewakili diri pribadi saja. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Sorry bang, saya enggak pakai baju nih. Oke, kalau gitu saya taruh di bawah ya Bang ya. Kalau gitu saya taruh di bawah. Silakan teman-teman sekalian ya, silakan. Sekali lagi teman-teman ya. Yang saya undang kemari adalah seorang Muslim yang mampu merepresentasikan atau mewakilkan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu kalau diskusi dengan agama Kristen itu selalu Islamnya itu babak belur. Nah, makanya teman-teman tolong yang berilmu yang naik itu. Karena selama diskusi antara Islam dan Kristen terjadi, yang terjadi itu orang Islam bertanya tentang agama Kristen. Kemudian orang Kristen dijawab pakai Bible, ya kan? Tapi kalau terjadi sebaliknya, orang Kristen bertanya tentang agama Islam, itu hampir-hampir Al-Qur'annya tidak berguna. Kenapa? Karena setiap orang Islam ditanya,
itu selalu saja yang dibuka itu adalah kitab Syekh, karangan Syekh ini, karangan Syekh, karangan Syekh. Enggak, Qurannya tidak pernah berguna. Begitu. Atau ketika orang Islam ditanya tentang agama Islamnya, yang muncul adalah ancaman halal darah. Contohnya ini. Ini contohnya ini kan. Jadi ada seorang Kristen begini yang ngobrol dengan temannya yang muslimah, di mana seorang Kristen ini memberitahu begitu bahwa di dalam Qur'annya itu seorang muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Taurat dan Injil. Iya. Al-Quran itu menyuruh umat muslim percaya, beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Tapi sampai sekarang di rumahnya orang Islam gak ada kedua kitab. Yang ada kitab Tamasyah ke Surga oleh Syekh siapa itu? Abdul Qarim siapa? Al-Jauziyah apa gitu. Yang di dalamnya berisi zakar laki-laki yang berdiri tegak 70 tahun. Itu. Ya kan? Lalu kitab minum kencing unta. Itu. Itulah kitab yang ada di rumah-rumah orang muslim. Nah makanya biar tidak terkesan saya ngomong sendiri, nanti disangkanya saya ini pengecut, tidak berani mendapat respon dari yang muslim, saya beri kalian naik panggung, saya kasih kursi, saya kasih mic, bicaralah, datang dan klarifikasi. Bang, mereka nggak akan datang bang ya, bang bilang semua benar. Ya sulit juga gitu kan. Yuk silakan teman-teman muslim. Yuk. Kita berikan kesempatan ya. Kita kasih naik ada hamba yang hina. Oke, hamba yang hina. Ya, selamat malam hamba yang hina. Macet. Terjeda. Nah, turun. Itulah teman-teman ya. Jadi apakah kalian sudah menjadi saksi bahwasanya umat muslim itu kalau diskusi antara Islam dan Kristen itu memang berada di posisi yang rapuh gitu. Iya, posisi yang rapuh. Macam Mike Tyson lawan Raffi Ahmad. Nah, iya. Dalam posisi yang lemah. Begitu. Kalian sudah menjadi saksi sendiri bagaimana mereka naik tuh hanya diam atau mencak-mencak. Ya, seperti itu. Yuk. Silakan, silakan. Kita kasih naik ada Hamdan. Oke, kita kasih naik ada Hamdan. Mana tadi Hamdan? Purba. Oke, Hamdan Purba. Ini kok malah beda ini. Sebentar, ini saya salah pencet ini. Siapa ini yang naik ini? Adnan Kinan. Oke, kita coba ini dulu. Adnan Kinan. Ya, Adnan Kinan. Oke, Adnan Kinan tidak masuk. Kita kasih naik ini ada. Sebentar ya. Tadi mana Hamdan Purba ini? Oke, ini Hamdan. Kok ini lagi? Oke, ini ada siapa ini? Namanya agak sedikit sulit nih, saya nggak bisa baca namanya nih. Halo? Muslim atau apa bang? Halo? Oke baik, kita turunkan. Kita kasih naik, siapa tadi ya? Sebentar. Tadi ada Hamdan Purba, tadi mana? Oke nih. Ya benar ini udahan ya. Hamdan Purba. Ya, selamat malam Hamdan Purba. Malam.
Ya, Muslim Bang. Kalau itu Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Enggak itu. Apa? Omonganmu kayak terlalu apa kali? Baik. Kalau Abang takut Kami nyalakan di sini kamera, saya turunkan Muslim sama ya. Kristen Saya apa? turunkan. Kalau Abang tidak berani Lagi, menyalakan tapi- kamera, Abang turun dulu di bawah dulu ya, di bawah. Oke, kita kasih naik ada Hafiz Universe. Hafiz. Sebentar ya, Hafiz Universe mana tadi? Hafiz, mana tadi? Hafiz. Ini naik turun teman-teman ya. Sebentar. Amran, oke. Amran. Ya, selamat malam saudara Amran. Dis. Ya, silakan Hujat. Bang Amran, nyalakan kameramu dulu, silakan. Halo penghujat. Ya, kamu panggil saya penghujat atau apa terserah. Silakan nyalakan kameramu. Kamu jangan naikkan orang yang tidak berilmu. Ya, justru dari tadi sudah saya panggil-panggil yang berilmu. Kamu berilmu? Kamu berilmu? Kali kau nih. Nah, marah. Kau narik Benar, orang saya yang bilang tidak kan? berilmu. Benar nggak yang saya bilang? Ketika Muslim diajak bahas agama Islam, memang darahmu halal. Ngamuk, kejang, surup, kesetanan. Bangsat kamu. Menghujat gajah kau. Memang, Berapa karena gaji mereka kau tidak akan punya? mampu. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Mereka malah beriman kepada kitab yang itu memecah perawan itu. Yang gak habis-habis. Betul kan? Dasar. Marah-marah dia Busuk kan. kamu nih. Marah-marah. Kejang-kejang, emosi, Kamu ngamuk. Pulang kau ke Indonesia dihabisi kau. Coba Pulang kau kamu ke nyalakan Indonesia, kau dihabisi kamera. kau. Kalau ngomong nyalakan kamera. Ngomong kamu nyalakan kamera terus kamu sebut alamatmu. Nanti kau mencret. Coba Kau lari, berani kau nggak dari kau Indonesia, nyalakan kau. kamera? Jadi penghujat kau. Kau ngomong nyalakan kamera terus kau sebut alamatmu. Ya labur kan dia kan. Kabur udah saya bilang. Jadi teman-teman yang inbox saya itu banyak yang inbox saya. Kamu begini ya, wow. Kalau kamu inbox pakai mukamu gitu loh, mukamu pakai, ya kan, namamu asli, sebutkan alamatmu gitu. Atau kamu bikin video tanggapin, beraninya cuman gambar doang. Yo silakan. Yang muslim silakan. Teman-teman, saya itu kalau ngomong itu bukan asal cuap-cuap. Apa yang saya bicarakan itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, dan berdasarkan observasi yang cukup lama. Begitu. Kalau Islam dan Kristen debat, posisinya itu Islam harus nanya sama Kristen. Bertanya terus. Bertanya terus. Itu posisi seperti itu. Baru bisa. Kalau Islam ditanya, selesai. Rumahmu nanti bisa dibakar. Darahmu bahkan halal nanti. Makanya agama Islam itu nggak bisa ditanya. Kalau ditanya nanti marah. Yo, silakan. Kalau tak percaya coba sini. Yo, silakan. Kita kasih naik ada. Udah pernah ada kasus namanya Ibu Meliana. Ya kan? Dia perkara minta supaya suara toa dikecilin. Suara toa dikecilin. Ngamuk umat muslim. Padahal yang terganggu dengan suara toa itu bukan hanya non muslim saja. Yang muslim aja terganggu dengan suara toa. Gitu loh. Yang muslim terganggu dengan suara toa itu. Yuk silakan. Kamu baca Quran.
Baca Quran ya kamu baca Quran aja. Kenapa orang lain harus dengerin kamu baca Quran? Gitu loh. Toh kamu juga nggak ngerti apa yang kamu baca. Emang kamu ngerti apa yang kamu baca? Coba kamu kalau baca Quran, kamu terjemahin pakai toa. Nah, kalau pakai kamu terjemahin kan, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Coba baca Qurannya begitu. Oh, gimana? Ada ayatnya. Ada ayatnya, jangan salah. Disangkain saya menghujat, padahal ayatnya itu ada. Di dalam surat Al-Ahzab nomor 50 sampai 51. Baca di situ. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Duh, gak percaya kamu. Dibilang saya menghujat, padahal ayatnya ada. Ya silakan. Siapa nih? Ada Angga. Ya, selamat malam saudara Angga. Halo Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Bukan, ini saya mau tanya yang kemarin siapa itu? So, mohon maaf Bang, saya turunkan ya. Saya sudah bilang kalau bukan Muslim jangan mengajukan permintaan naik ya. Teman-teman, saya bukannya kejam atau apa ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tadi kan sudah saya jelaskan apa alasannya. Kenapa saya mengundang yang Muslim naik. Supaya apa? Supaya langsung kita dapat klarifikasi dari Muslimnya. Begitu ya. Yuk, silakan. Oke, kita kasih lihat ada Finza. Ya, saudara Finza. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Oke, siap. Silakan. Ya Bang. Ya. Bang Finza, saya ini seorang Kristen Bang. Nah, channel ini channel Edis TV ini channel diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Nah, ketika terjadi diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam ini selalu dalam posisi babak belur. Bisa. Iya. Sekarang saya tanya, di rumah Anda ada nggak kitab Taurat dan kitab Injil? Tidak ada Bang. Tidak ada. Padahal disuruh nggak di dalam Al-Quran untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya? Soalnya kalau umat Islam... Nah, yang ditanya apa yang dijawab apa kan? Lihat. Bang, sebelum dijelasin, dijawab dulu. Benarkah Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil? Benar atau salah? Benar Bang. Benar. Lalu kenapa kalian malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Contoh, kitab Tamasya ke Surga. Karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di mana disebutkan di situ memecah perawan terus. Perawan terus. Perawan terus. Gimana itu? Bener gak Bang yang saya bilang? Di rumah umat muslim tidak ada Taurat, tidak ada Injil. Yang ada adalah kitab karangan Syekh. Bener gak? Kita cuma punya satu kitab Al-Quran Bang. Iya, Al-Quran itu memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Macet. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika umat muslim kalian ajak diskusi bahas agama Islam, hancur lebur Islam jadi debu. Iya. Hancur lebur. Loh, coba. Kok hancur lebur? Bang, loh ini Anda sudah hancur lebur loh.
Anda disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tapi tidak Anda lakukan. Anda malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang menyuruh kamu untuk membenci orang Yahudi dan Nasrani, betul? Betul atau tidak? Salah itu. Loh, jadi Anda tidak membenci Yahudi dan Nasrani? Apa yang harus Anda lakukan ketika berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Menurut kitab-kitab hadis. Terus. Menurut kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang dikarang-karang sesudah Al-Quran, jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Udah Anda lakukan itu? Kenapa netizen Makanya Bang, tadi saya sudah bilang, tolong yang muslim yang naik yang berilmu. Yang naik yang malah yang kayak begini. Inilah yang saya bilang teman-teman. Umat muslim itu tidak ngerti ajaran agama Islam, sudah saya bilang. Seandainya Anda ngerti ajaran agama Islam, besok pagi Anda sudah nggak sholat lagi. Itu kata Anda. Loh, Itu kan kata sekarang Anda. saya tanya, apakah Anda mengerti ajaran agama Islam? Ya mengerti lah saya orang Islam. Kenapa Anda dari tadi saya tanya tidak tahu apa-apa tentang agama Islam? Ya, ini bang, ini dulu bang. Saya suruh turun ini. Kenapa ini? Orang Anda kesini saja hanya pamer rokok, merokok. Anda tidak tahu bahwa rokok itu kencing setan. Mantap rokok bang. Iya, terserah mau Anda bilang mantap itu urusanmu. Anda tahu tidak, menurut ajaran agama Islam, rokok itu berasal dari kencing syaiton. Tahu? Tembakau bang, bukan kencing ini. Ya itu tembakau bukan? Tembakau. Iya, berasal dari kencing setan menurut ajaran agama Islam. Iya. Oke lah, saya undang dulu ustadz-ustadzmu ya. Oke siap. Oke, walaupun Anda begitu tapi Anda tidak menjalankan agama Islam. Itu lebih baik daripada Anda menjalankan agama Islam. Kalau Anda menjalankan agama Islam, Anda akan mendesak orang Yahudi dan orang Nasrani dimanapun mereka berada. Oke ya, kita turunkan dulu. Ya, itulah teman-teman ya. Memang begitu mau gimana. Itu adalah fakta. Ya, teman-teman ya. Ini ada 17.400 orang yang menonton di TikTok, teman-teman. Belum lagi yang menonton di YouTube ya, teman-teman ya. Artinya antusiasme penonton itu cukup tinggi sebenarnya ya. Tapi sayang sekali memang yang muslim-muslim memang mencari muslim yang mengerti agama Islam itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Agak sedikit sulit gitu ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ada sebentar. Kita kasih naik ada sebentar. It's me. It's me. Ini It's Me ini kayaknya udah inbox-inboxnya terus ini. Ini salah satu orang yang beraninya nginbox terus. Nginbox aja terus. Tiap hari nginbox terus. It's Me nih. Silakan nyalakan kamera. It's me Nina. Ya, It's Me. Silakan nyalakan kamera. Apakah ini bukan It's Me? Iya, ini It's Me nih. Ini It's Me yang tukang inbox saya nih. Silakan It's Me nyalakan kamera. Baik video kata tanah. Kata tanah, maaf bang saya Kristen ini mau. Oke, baik saya turunkan dulu. Teman-temannya berarti mungkin salah. Ada It's Me juga, teman-teman. It's Me inbox saya yo. Kamu kenapa tidak berani menaikkan saya? Ngantri bos, ngantri. Gimana?
Iya tahu nggak teman-teman yang saya naikkan itu? Yang namanya asli, foto profilnya jelas. Itu pasti saya naikkan cepat saya naikkannya. Kalau namamu aja tukang goreng martabak, ya naiknya tahun depan. Ya. Yuk silakan. Pakai nama yang asli lah, pakai akunmu yang asli gitu loh. Oke? Kita kasih naik ada sebentar ya. Aldeva. Oke, Aldeva. Ya, selamat malam saudara Aldeva. Selamat malam, Edis. Ya, Aldeva, apakah Anda seorang muslim, Bang? Asli muslim. Ya, silakan Bang. Ayo, nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik. Tunggu bentar, Bang ya. Saya kirimkan undangan dari sini ya Bang ya. Nah itu dia, sudah. Tinggal Anda terima saja. Silakan. Boleh didampingi Ustadz Bang kalau gugup. Atau kalau tidak pede, begitu boleh. Dampingi Ustadz. Jangan separuh Bang. Coba geser dikit, geser dikit, Siapa, Bang? Geser sedikit. Geser ke sini sedikit biar agak tengah. Udah geser cukup, Bang. Nah, oke ya. Silakan. Silakan. Boleh saya bertanya, Bang? Boleh, silakan. Ini tema kita ya. Mau bahas tema atau mau bahas yang lain? Sok, silakan bahas tema aja yang ada. Jadi menurut Al-Quran, Anda itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Betul atau salah? Betul. Betul. Apakah di rumahmu ada Taurat dan Injil? Kalau Injil tidak ada. Taurat? Adanya Al-Quran dan Taurat. Taurat ada? Ada. Mana coba? Bohong kan? Ya karena memang dalam ajaran agama Islam tuh boleh berdusta dalam 3 hal. Satu-satunya nabi yang bolehin orang berdusta dalam 3 perkara itu cuma Muhammad Bang. Tapi itu bukan kata Quran, kata hadis begitu loh. Kalau Quran berkata apa di dalam surat Al-Ahzab ayat 70? Ya ayuh, nah kabur lagi kan. Ya teman-teman ya, kita memang akan mengekspos bagaimana kelakuan-kelakuan umat-umat Islam teman-teman. Ya, tapi jangan salah teman-teman, saya itu punya banyak teman-teman muslim ya, yang di KTP-nya Islam. Tapi mereka baik-baik. Kenapa mereka baik-baik? Karena mereka tidak menjalankan agama Islam itu. Seandainya mereka menjalankan agama Islam itu teman-teman, waduh. Anda pernah ketemu dengan orang Islam yang sangat anti dengan non-muslim? Wow, kafir nih tangannya nggak mau. Saya pernah saya dulu masih SMA. Saya punya teman SMA kan. Nah kami jalan begitu. Nah terus saya nggak tahu, saya nggak terlalu memperhatikan ya yang terjadi pada waktu itu. Karena dia bilang waktu itu assalamualaikum gini-gini, saya kan agak sedikit nggak ngerti apa bahasa mereka. Nah setelah teman saya ini pergi, baru dia bilang, kamu dibilang tadi katanya kafir. Oh pantesan orang kafir. Pantesan si bapak itu tadi nggak mau nyalam saya. Beneran, itu kisah yang nyata itu, fakta itu. Pernah kejadian dengan saya. Saya jalan sama teman saya muslim. Nah terus entah dia ngomong apa gitu, apa assalamualaikum apa-apa gitu. Mungkin mereka punya bahasa-bahasa isyarat tertentu kan. Nah terus kenapa tadi dia nggak mau salam saya? Bapak itu bilang tadi kamu katanya kafir. Buset. Beneran itu. Itu beneran teman-teman. Karena kalau Anda menjadi seorang Islam yang sejati,
Anda itu tidak boleh berteman dengan orang non-muslim. Nggak boleh. Kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desak mereka ke jalan yang sempit, itulah ajaran agama Islam. Lu ketika saya bilang begini, dibilangnya saya menghujat. Memang itu fakta kok gimana? Anda ini bagaimana sih? Makanya saya sudah pernah bilang teman-teman, mustahil Anda itu jadi seorang muslim di detik yang sama tidak membenci Yahudi dan Nasrani. Mustahil. Menjadi seorang muslim artinya membuat Anda menjadi pembenci Yahudi dan Nasrani. Ya silakan. Kita kasih naik, ada saudara, terpental lagi. Oke, kita kasih naik, ada Ahmad. Oke, saudara Ahmad. Ya, saudara Ahmad. Makasih Ziger. Makasih Bang Ziger, Jiper. Ya, Ahmad. Selamat malam, saudara Ahmad. Apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Secara KTP ya, Bang. Waduh, ini gaswat ini. Kenapa Anda kok sudah bilang KTP? Kan agama warisan. Agama warisan, tetapi Anda tidak melaksanakannya ya? Kayaknya enggak deh. Iya. Bang, kalau Anda melaksanakan agama Islam, Anda itu nanti pasti jadi orang jahat. Percaya nggak? Saya enggak tahu sih, Bang. Udah mulai ragu-ragu kan? Bang, menurut Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada nggak ayatnya? Aku kurang paham sih, Bang. Kayaknya ada, Bang. Ada. Ada. Anda disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai mereka bayar. Diperangi sampai bayar, Bang. Bukan sampai masuk Islam. Enggak. Anda tidak peduli sebenarnya saya masuk Islam atau tidak. Tidak peduli. Tetapi Anda harus, tujuan Anda harus sampai saya mengeluarkan duit. Mungkin itu Islam yang cuma belajar kulitnya aja, Bang. Itu Islam yang belajar Al-Quran, Bang. Kalau Islam yang tidak belajar Al-Quran, ya memang mereka baik, rata-rata baik begitu. Al-Quran itu kan gini, Bang. Kalau menurut saya ya, memang ayatnya kan sepotong-sepotong. Cuma rata-rata itu orang nggak mempelajari secara penuh, Bang, gitu, Bang. Saya mempelajari secara penuh, Bang. Dan ini fakta ya, Bang ya. Ini fakta. Abang pernah nggak memperhatikan kasus-kasus yang terjadi di negara kita ini? Contoh misalnya kasus bom Bali, kasus bom katedral, kasus banyak bom gereja lah ya kan? Oke. Nah itu pelakunya, Bang, itu pelakunya sangat-sangat Islami. Celana cingkrang, jenggot panjang. Istrinya biasanya cadaran. Lebih dari satu paling istrinya. Bukan hanya cadaran tapi lebih biasanya dari satu. Bukan cuma satu, ya banyak istrinya. Begitu. Itu kan Islam yang ikut budaya, Bang. Tapi menurut saya itu Islam yang sangat-sangat menjalankan agama Islam. Menurut saya sih enggak gitu. Seharusnya Islam itu ya kehidupan lah. Bukan budaya Arab yang dibawa ke Indonesia, khususnya Indonesia ya. Kan celana cingkrang itu kan next kan kalau dipakai di Arab karena di sana daerahnya berpasir, jadi nggak boleh pakai celana terlalu panjang, takutnya kotor. Seperti itu. Loh, tapi kalau kata Muhammad, logika saya. Tapi kata Muhammad, celana yang matanya itu di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Loh, tapi Muhammad lupa celananya yang ke neraka.
Loh, lu iya, celananya yang ke neraka bukan orangnya. Nah, bentar ya, nih, bentar ya. Nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Hadis. Itu namanya masalah isbal itu ya. Sebentar saya ini kan ya. Boleh. Sebentar. Saya sebutkan hadisnya. Ya. Nih, saya balik kamera saya sebentar ya Bang ya. Celana di atas kata kaki tempatnya di neraka. Cuman memang karena yang nulis hadis ini memang juga sebenarnya ini ajaran ini asalnya itu diterjemahin pakai bahasa Arab. Jadi akhirnya kacau gitu loh. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Celananya Bang yang ke neraka bukan orangnya. Oke, saya balik kamera saya sebentar. Kita hilangkan dulu efeknya ini. Oke. Kelihatan ya Bang ya? Ya. Nih, hukum celana di bawah mata kaki. Mata kaki itu baik kalau teman-teman yang nggak tahu itu loh, yang bendol kiri dan kanan itu. Yang kalau teman-teman punya kaki yang punya bendolan kanan kiri itu, nah itu mata kaki namanya. Banyak juga orang nggak tahu mata kaki. Nih ya. Nih. Perlu diketahui bahwasanya celana di atas mata kaki adalah sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, hadisnya ini, ya dari Al-Asyid bin Sulam, ia berkata, nih perkataannya, nih ya perhatikan. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya yang ku kenakan ini tak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau. Ternyata ujung bawahnya di pertengahan kedua betisnya. Cingkrang Bang. Tahu kan cingkrang? Kalau zaman kita SMP zaman dulu, saya nggak tahu Abang SMP tahun berapa ya. Kalau SMP zaman dulu kami, kalau celananya di atas dengkul itu kayak bencis. Makanya kami turunin ke bawah. Iya. Zaman kami SMP celananya harus diturun di bawah lutut. Kalau enggak diledekin. Nah, nih. Nah, terus ya, nih saya lihat ya. Nih, dan seterusnya. Ini hadisnya intinya ini ya. Nih. Intinya adalah bahwa, nih saya bacakan hadis yang pendeknya saja ya. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Kita lihat hadisnya ya. Celana di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ini ada banyak sekali nih hadis-hadisnya ini ya. Nah ini ya. Kain nih, nah ini dia hadisnya. Nah. Ya. Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Nih Bang, kain yang berada di bawah mata kaki berada di neraka. Kainnya Bang. Nah iya, kain yang di neraka. Ya. Gitu. Jadi memang Bang ya, sebenarnya mereka itu bukan sembarangan mereka mempelajari. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya celananya di atas mata kaki. Tapi sebenarnya ya Bang ya, sebenarnya kalau kan ada Islam yang moderat, ada Islam yang belajar letterluck begitu ya, hurufiah begitu. Itu sebenarnya berbicara mengenai kesombongan. Iya, karena gini loh, kalau kita baca konteksnya itu berbicara begini. Bagaimana ketika ada orang-orang yang kaya yang memboros-boroskan bahan kainnya sampai diseret-seret. Abang tahu kalau nikahan orang-orang luar negeri yang perempuan sampai celananya digendeng-gendeng. Ya, ada orang gendeng-gendeng. Nah itu makanya kelebihan bahan.
Nah, jadi sebenarnya konteks hadis itu berbicara begitu, Bang. Bagaimana orang-orang yang sombong begitu loh. Yang bahannya itu sampai diseret-seret. Nah, makanya dikatakan oleh Muhammad orang-orang seperti itu tidak baik, tempatnya di neraka. Tapi yaitu Muhammad kadang salah ngomong, Kain yang di neraka. Kain yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Nah, itu sebenarnya berbicara kesombongan. Ini Ari Untung, tahu Ari Untung kan? Tahu. Nah, dia langsung pakai celana cingkrang. Karena apa? Karena dia ingin mengikuti sunnah. Tapi dia lupa istrinya pakai tas Hermes harga miliaran. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu berbicara orang-orang yang menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak berfaedah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, mubazir. Sesuatu yang mubazir itu adalah sahabatnya setan. Orang yang melakukan perbuatan mubazir, sesungguhnya dia adalah temannya setan. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Iya. Nih, mungkin teman-teman muslim yang lain tidak tahu ya, nih ya. Nih, saya sebutkan ya, perbuatan mubazir nih. Perbuatan mubazir sahabat setan. Nih, saya tampilkan. Kita kalau ini ada semua nih. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Nih ya, saya bacakan. Surat Al-Isra ayat 27. Kalau saya ini Bang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Makanya saya senang kalau ada orang Islam yang belajar dengan saya. Nih ya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-27. Sebentar, ini kok bukan ayat malahan. Bentar ya. Al-Isra 27. Nih. Nih ya. Kelihatan ya Bang ya. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah di sini Bang, kata bahasa Arabnya itu mubazirina. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mubazir atau sia-sia yang unfaedah. Nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Contoh misalnya ada kaleng, terus diajak ngomong, kaleng. Nah itu kan perbuatan-perbuatan yang mubazir, yang gak ada gunanya. Itu adalah sahabat syaiton menurut Al-Quran. Nah sebenarnya Bang, yang melakukan atau yang melanggar Al-Quran ini sekarang umat muslim. Mau nggak saya kasih tahu perbuatan mubazir yang sia-sia yang dilakukan umat muslim? Pergi ke Arab nyiumin batu. Loh, kalau itu sih saya setuju. Iya, karena begini, Umar bin Khattab pernah berkata kepada, nih saya katakan, apa perkataan Umar bin Khattab kepada batu hitam? Nih, Umar bin Khattab, Hajar Aswad, kita klik ya, Hajar Aswad. Nih ya, bagaimana dia berkata kepada Hajar Aswad. Nih sebentar ya. Bentar, saya tambahin nih kosakatanya. Hanyalah batu nih. Nih ya, bagaimana Umar bin Khattab berkata kepada batu ini. Nih, saya tampilkan ya. Apa kata Umar bin Khattab? Perhatikan. Nih, suatu kali Umar bin Khattab itu pernah berdialog dengan batu Hajar Aswad. Nih, salah satu kisah ketegasan Umar yang sangat menarik adalah saat ia berbicara pada Hajar Aswad sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad nih. Perhatikan, apa kata Rasulullah nih? Ya dikatakan begini, sungguh aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan menciummu. Jadi menurut Umar bin Khattab itu hanya batu itu, nggak dapat manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa mendapatkan barokah. Itu cuma batu doang. Nah Umar bin Khattab tahu. Iya Umar bin Khattab tahu itu perbuatan mubazir. Tapi tetap saja Umar bin Khattab melakukannya. Dan orang muslim zaman sekarang berbondong-bondong pergi ke Arab melakukannya.
Gini Bang, kalau masalah ke Arab ya, haji, umroh atau segala macam itu saya lebih setuju dengan mending lah nggak usah haji atau umroh. Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, ini menurut pikiran saya sendiri ya. Cobalah kumpul uang haji itu semua, nggak usah pakai berangkat tapi digunakan untuk sumbang orang yatim piatu itu kayaknya lebih berguna deh. Iya, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga, untuk bantu teman, kan begitu lebih bagus daripada ke Arab buat nyumin batu. Itu kan marketing Arab. Itu marketing Arab. Sebenarnya itu Arab itu nggak harus Islam sih, gitu loh. Iya. Kenapa para nabi turun di Arab? Kenapa itu alasannya? Ya karena di sana itu negara paling rusak, makanya diturunkan di daerah Timur Tengah sana. Nih, apa yang orang Arab lakukan nih Bang ya? Nih, ini Anda ini sudah apa agak-agak Islam yang agak sedikit agak sedikit moderat nih ya. Nih. Ini beberapa langkah lagi Anda ini kayaknya nih. Sebentar. Sebentar ya Bang ya. Nih, saya kasih tunjuk bagaimana apa yang umat muslim lakukan nih. Ini kata orang, ini pengajar agama Islam nih Bang, namanya Abu Marlo. Perhatikan ya, nih. Terus saya nanya, Pak, kalau saya sholat di sini, pahalanya berapa? 1. Kenapa? Kan bukan bagian dari Masjidil Haram. Oh, oke, di sini. Itu saya berangkat tahun 2000 berapa gitu ya. Nah, oh, jadi kalau saya di sini berapa? 10.000. Kalau di sini 1. Kenapa? Nggak bagian dari Masjidil Haram. Oke. 4 tahun berikutnya. Saya pergi lagi Mas. Ternyata Masjidil Haram udah diperluas. Saya nanya lagi. Kalau di sini berapa? 10.000. Kenapa? Kan ini bagian dari Masjidil Haram. Saya mundur lagi. Kalau di sini masih 1. Oh, jadi saya mulai ngerti yang menentukan pahala itu adalah pemerintahan Arab Amerika. Loh iya, karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apa Masjid Nabawi ya, itu sama seperti pahalanya sholat 1000 kali di masjid yang lain. Gimana orang muslim Bang. tidak? Gimana? Itu marketing itu. Iya jelas. Gimana orang muslim tidak berbondong-bondong ke sana? Itu bisnis yang sangat menggiurkan Bang. Bayangkan, satu kepala orang Indonesia yang berangkat ke Arab, itu mendatangkan banyak fulus bagi orang Arab. Lu bayar visa, sudah berapa duit? Pesawat darat itu bayar coy, bayar. Hotel, bayar lagi. Nggak cuma hotel, rumah makan juga, fulus semua itu. Gimana? Karena Arab itu sadar suatu saat minyak bumi mereka pasti habis, makanya mereka berbondong-bondong bikin pariwisata, hotel apa segala macam yang besar-besar supaya itulah mengatasnamakan Ka'bah lah yang dibilang sekarang ini. Ya, begitulah. Tapi begini Bang, kalau ketika saya membaca Al-Quran, nih, ini penting ya, makanya saya mengundang muslim-muslim sebenarnya yang ustadz-ustadz. Gini, tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu disuruh berhaji ke kota Mekah. Gak pernah ada. Kalau ada disuruh berhaji ke kota Mekah, saya terjun dari Monas. Gak ada. Kalau disuruh berhaji, iya. Laksanakanlah haji, ada ayatnya. Tapi kemana haji? Haji itu ke Baitullah. Baitullah itu ada di mana menurut Al-Quran? Di Baka. Baka. Sama orang Islam diedit jadi Mekah. Karena orang Islam tidak suka Baka, sukanya Mekah. Begitu. Nanti langsung dibilang, ya Baka itu ya Mekah itu. Ah, ini udah mulai ngarang bebas. Sejak kapan Baka jadi Mekah? Sejak kapan? Kalau gitu bukan Madiun, Badiun aja kalau gitu. Iya. Bukan Bandung, bukan Bandung, Bandung. Ah, gitu aja. Oh, itu tidak apa namanya, tidak ada satupun indikasi bahwa Baka itu adalah Mekah, nggak ada. Begitu Bang. Iya sih, memang racun itu namanya mabuk agama itu Bang. Kebanyakan orang
orang yang maaf tapi ya, ini orang Indonesia memang akhirnya agak jongkok semua rata-rata. Jadi pemahaman agamanya itu gampang dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi kayak apa ya? Kalau dibilang para habib itu keturunan apa segala macam, mereka lebih. Wah, itu bisnis lagi tuh. Oh, itu bisnis kenceng itu, bro. Bayangin. Mereka sampai sini bawa botol, ya, isinya rambut. Nggak tahu rambut siapa, bisa aja itu rambut istrinya. Dibilang katanya, ini rambut Nabi. Langsung umat muslim. Dipeluk rambut lagi. Nangis. Tapi jangan lupa, bayar dulu coy kalau mau meluk rambut Nabi. Nah, itu. Itulah. Sendal. Ini sandal Nabi ini sudah. Dari mana itu bisa tahu dari mana itu sendalnya Muhammad? Bagaimana ininya? Ujiannya bagaimana? Nah, itu makanya, Bang. Banyak sekarang Habib, dalam tanda kutip, Habib ngaku turunan Nabi. Ya kan? Air bekas cucian kakinya diminum sama anu. Udah lihat videonya? Belum sih, Bang. Mau kita kasih tunjuk nih. Ini ngeri nih, Bang, sadis nih ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim memperlakukan keturunan Muhammad. Karena mereka mengatakan ini zuriat Nabi ini. Ini turunan Nabi. Barang siapa yang mencintai, pokoknya harus dibikin ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim itu meminum air bekas cucian kaki. Sebentar. Kita kasih tunjuk nih bekas cucian kaki yang diminum. Waduh, mana ini bekas cucian kaki? Udah hilang ini kayaknya teman-teman. Ya pokoknya adalah. Jadi bekas cucian kakinya diminum. Teman-teman nanti bisa cari sendiri. Ya kan? Bagaimana turunan Nabi itu orang yang sangat dimuliakan dan lain sebagainya begitu. Padahal ayat Quran berkata, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Iya. Jadi mereka biasanya menegaskan ayat-ayat tentang kemuliaan Muhammad. Apa ayat-ayat yang mereka ini kan? Bagaimana orang yang minum darah Muhammad itu otomatis masuk surga. Iya. Ada gitu, Bang? Ada hadisnya. Barang siapa yang minum darah Muhammad, itu tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka. Nih ya. Ini banyak abang yang tidak tahu nih. Minum darah Nabi nih ya. Bagaimana ada orang minum darah Nabi? Nih, ini Muhammad ya. Nih, coba. Ini kalau yang ngomong ini pasti abang langsung percaya nih. Karena ini ustadz yang diperhitungkan di Indonesia ya. Coba ustadz siapa? Siapa? Oh, ini sangat terkenal ini ustadznya. Pasti Anda akan langsung tahu suara siapa ini. Dengar ya. Suaranya pasti sangat familiar bagi Anda. Coba, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Iya, tahu. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum jangan tuh. Dracula. Lihat betapa standar gandanya di situ. Kalau orang minum darah Muhammad, tubuhnya haram disentuh api neraka. Tapi kalau Anda minum darah teman antum, antum Dracula. Loh, ini kan standar ganda sama. Muhammad manusia, teman antum manusia. Kalau Anda minum darah teman antum Dracula. Kalau minum darah Muhammad bukan Dracula. Ini namanya standar ganda. Itu dongeng itu. Standar ganda.
dongeng itu Bang. Artinya apa? Sebenarnya saya tahu gini loh. Di dalam Al-Quran itu dilarang mengkonsumsi darah. Ada Ya, ayatnya. betul. Janganlah kamu memakan bangkai, darah, hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Betul? Nah, kemudian menurut hadis tadi ada orang minum darahnya Muhammad secara sengaja. Ketika darah Muhammad diminum, seolah-olah Muhammad tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Dia malah mengatakan, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Hadis ini saya teliti Bang, saya teliti. Saya sampai pada satu muara apa? Ternyata memang hadis itu digunakan oleh para dalam tanda kutip turunan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka bisa cerita kepada muslim-muslim yang unyu-unyu. Lihat nih, ya, orang yang minum darahnya Nabi yang dikatakan haram mereka disentuh api neraka. Itulah kami, di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Sebenarnya itu maksudnya Bang. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan Muhammad ini dimuliakan. Gitu. Jadi sebenarnya Bang, saya itu meneliti ajaran agama Islam itu sudah sangat mendalam. Sangat dalam sekali saya teliti ajaran agama Islam itu. Di dalam agama Islam itu. Nggak terlalu dalam masalah itu semua. Tapi logikaku ya bertanya itu. Al-Quran atau Injil atau segala macamnya itu turunnya bagaimana sih? Atau turun berbentuk kalimat seperti itu atau ucapan seorang rasul yang dicatat atau gimana sih? Nah ini pertanyaan bagus. Jadi tidak ada kitab yang jatuh dari langit Bang. Nggak ada. Namanya kitab tuh ditulis oleh manusia. Seperti bagaimana Injil yang kami pegang nih. Saya kan Kristen kan. Injil yang kami pegang ini berisi bagaimana orang menuliskan peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya diberitahu kepada pembacanya. Ya kan? Pada zaman ini Herodes menjadi raja di Yudea. Kemudian Pilatus menjadi wali negeri. Kemudian Kaisar Agustus pada waktu itu kaisar. Ya, disebutkan semua wilayahnya di sini, tempatnya di sini. Berarti itu ungkapan Yesus yang dicatat atau gimana? Iya, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus dicatat oleh para saksi mata, kemudian diberitakan dan sampailah kepada kita. Itu makanya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Islam percaya Quran itu jatuh dari langit katanya. Lu ada Quran yang orang Islam yang percaya bahwa Quran itu buku jatuh dari langit itu ada. Jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara-saudara ya. Nih. Mungkin itu oknum Bang, oknum Islam. Tapi banyak Bang, jangan salah nih. Ya, ini diskusi saya dengan dia nih, namanya adalah Lina. Nih, perhatikan ya. Nih. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. Banyak Bang yang mengimani itu. Bahkan teman-teman saya masa kecil itu juga mengimani hal yang sama. Quran jatuh dari langit. Begitu. Iya. Padahal semua buku-buku, naskah-naskah keagamaan itu pasti ditulis oleh manusia, begitu. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri, ya kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu menjadi satu buku anonimus yang tidak diketahui penulisnya siapa. Ya, di dalam Al-Quran kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan siapa penulis Al-Quran. Dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin dan seterusnya sampai waladolin. Gak ada. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan seterusnya. Siapa penulisnya?
Ini kan seperti sebuah syair, seperti sebuah doa dari seseorang yang tidak diketahui. Iya, memang suatu saat itu akan terbongkar, Bang. Terbongkarnya dalam Al-Quran sendiri itu ada suatu hadis, kalau nggak salah itu apa hadisnya ya. Jadi Islam di akhir zaman, bahasanya di akhir zaman iya, akan ditinggalkan. Terbagi bukan ditinggalkan, akan menjadi asing. 70 golongan atau berapa gitu. Tapi yang benar cuma satu. Iya. Jadi yang harus paham. Tahu nggak siapa satu golongan itu, Bang? Yang semua mengaku benar sih, repotnya gitu. Tapi tahu nggak siapa satu golongan itu? Yang di situ disebutkan itu apa namanya? Lupa Bang aku, Bang. Yang ada golongannya satu pokoknya. Golongan itu adalah yang murtad. Ini bahasa murtad ini apa ngambil dari Arab juga jadi? Loh, Bang, kan disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, betul? Nah, siapakah satu golongan itu? Menurut saya, satu golongan itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam. Ya, bercanda. Konteksnya Islam di sini yang Abang maksudkan tentang pemahaman kan? Ya, artinya begini Bang, sebenarnya Al-Quran itu memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Kepada Al-Quran, kepada Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Iya. Tetapi Quran yang ada sekarang ini diakui juga oleh umat muslim, itu karangan Utsman bin Affan. Iya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini. Jadi kata-kata kitab ini itu merujuk kepada sebuah buku. Sekarang coba nih, saya tes ya Bang ya. Abang percaya nggak bahwa Quran itu pertama kali difirmankan kepada Muhammad? Quran difirmankan kepada Muhammad. Menurut umat muslim, Quran itu kan pertama kali diucapkan kepada Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika dikatakan kepada Muhammad, zalikal kitabu la raiba fihi kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, harusnya udah ada. Sama kayak gini loh. Nasi goreng ini saya berikan kepada kamu. Harusnya nasi gorengnya udah ada. Nggak mungkin nasi gorengnya adanya waktu yang udah mati. Orang yang saya ajak bicara udah mati, nggak mungkin. Misal saya ngomong sama abang nih. Saya ngomong sama Anda, saya bilang gini, Bang, nasi goreng ini adalah nasi goreng yang paling enak. Mungkin nggak nasi gorengnya adanya besok, setelah abang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu, kitab ini tidak ada keraguan. Pasti itu diucapkan di zaman Muhammad. Kitabnya harusnya udah ada. Tapi menurut agama Islam, kitabnya adanya sesudah Muhammad meninggal. Iya, karena memang semua akan diperdebatkan setelah pemimpinnya nggak ada, Bang. Iya, makanya sekarang ini, umat muslim pun mengakui kitab yang ada sekarang ini dibuat atau dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu pun setelah dia melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab lain. Iya, mushaf-mushaf Quran dibakar semua. Yang ada tinggal mushaf karangan Utsman bin Affan. Makanya Bang, Quran yang sekarang itu nampak Quran, Bang. Wah, kan saya 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Bayangin Bang, kalau Abang pergi kuliah. Motif. Nah, nih saya jelasin nih. Motif. Dulu itu panjang ceritanya, ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kan teman-teman saya kan muslim semua. Ya kan? Bahkan kami di SD itu ngaji, kami SD ngaji kami dulu SD. Termasuk apa? Iya ngaji, main ke pondok pesantren, main sama ustadz.
Karena teman-teman kan muslim semua. Dulu waktu saya kecil itu kan, main sama teman saya ke biasanya kan kalau main kan nunggu dia pulang dari sholat tuh, pulang dari dia ngaji. Nah akhirnya kan saya ikutan ngaji. Nah setelah pulang ngaji baru kami main bareng. Nah jadi waktu ngaji tuh saya denger-denger gitu kan. Oh kayak begini tuh ajaran agama Islam. Oh iya. Namanya masih anak-anak kan. Nah setelah itu waktu berjalan lama, adalah satu peristiwa yang membuat saya itu memikirkan sebenarnya manusia ini nanti mau kemana gitu. Kalau menurut abang? Nah itu makanya saya merenungkan. Manusia ini dari mana datangnya? Kemudian mau kemana? Bumi ini dari mana asal usulnya? Siapa yang bikin semuanya ini? Nah pertanyaan-pertanyaan yang berkecimpung dan lain sebagainya. Itu membuat saya memikirkan sebenarnya apa? Kebenaran itu apa? Gitu. Nah akhirnya saya dalami. Saya pelajari agama Islam, pelajari agama Kristen. Nah terus waktu saya belajar itu saya lihat ada orang debat-debat. Ya. Ada Zakir Naik debat begini, ada begini. Ternyata mereka debat-debatnya. Saya coba jawab-jawab. Nah, akhirnya jadi seperti sekarang ini, begitu. Berarti yang abang pelajari agama tentang monoteis aja bang ya? Ya, yang saya pelajari agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi. Yang lain-lain sedikit-sedikit, saya belum terlalu mendalami. Abraham lah, agama Abraham lah ya. Iya. Ya kalau monoteis memang gitu bang. Kalau saya benar berarti kamu salah. Enggak juga. Enggak, kebanyakan gitu. Pasti berdebat. Kebanyakan pasti berdebat. Iya, karena begini. Karena kalau kita mempelajari agama Islam, dengan kita mempelajari agama Kristen, memang akhirnya nanti nggak ketemu. Karena bertentangan. Banyak contoh-contoh yang bertentangan dalam ajaran Islam dan Kristen. Banyak hal. Misalnya apa? Misalnya apa yang paling Anda mau pahami? Saya takutnya nanti kalau saya bahas Anda pun nggak paham. Soal apa? Makanan, babi haram. Soal surga misalnya, atau soal makanan. Gimana? Surga neraka. Iya, soal surga neraka. Coba. Surga neraka. Coba. Di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah penerjemahan. Iya, jadi sebenarnya gini bang, kata surga, swarga, itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya, jadi di dalam agama Hindu ada tingkat. Ada swarga, ada nirvana, kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya, yang menyatu dengan alam itu iya, namanya yang menyatu dengan sang pencipta, itu moksa namanya. Moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia, Kristen dan Islam Indonesia. Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu, Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, jannah itu kebun, bang. Jannah itu kebun. Oh, surga dari mana? Kebun. Iya, bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga, kalau di Indonesia itu nggak ada jannah. Bukan surga. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebun. Oh, nggak percaya. Taman. Ini yang paling inti bang, tanya dari saya bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia, kalau di dalam Bible, kalau abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya
ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam, ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Kan itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual, dari ini. Enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus. Menjadikan Yesus itu sebagai contohnya. Contoh yang harus ditiru. Biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok. Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun, kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Bang, kenapa Anda peduli sama Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana, ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi menyuruh manusia minum air kencing onta. Ayo, waduh banyak lagi Bang. Bang, saya nggak meledek lo enggak. Ini yang saya bilang nih fakta gitu loh. Muhammad tuh tidak layak, tidak pantas jadi suri tauladan. Dia nggak pantas jadi contoh yang harus kita mirip seperti dia. Yang harus pantas kita mirip seperti dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus. Gitu loh Bang. Itu pesan saya kepada teman-teman muslim. Ya, saran saya itu cerdaskanlah Bang kehidupan bangsa ini Bang. Nah, ya masalahnya gimana Bang ya? Tapi toa aja digede-gedein, gimana mau cerdas? Yang abang bawa ini masalahnya perbedaan jadi. Loh, tapi kan memang benar. Kalau Anda mirip seperti Muhammad, Anda akan cium-ciumin batu ke Arab. Karena Muhammad kan yang nyium-nyiumin itu. Betul nggak? Akhirnya umat muslim berbondong-bondong nyiumin batu. Betul nggak? Terus nanti Anda akan main lempar-lemparan batu juga.
Itu sih menurut saya sebenarnya itu cuma simbolik aja sih. Simbolik menurut saya. Apapun itu simbolik. Simboliknya bagaimana? Ya sebenarnya simbolik kalau orang bisa secara nalar otaknya bersih menerjemahkan ya nggak mungkin sampai ke situ. Iya gini loh Bang, masalahnya umat muslim itu kan menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Dikatakan dalam Al-Quran, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, betul? Ya. Nah, makanya umat muslim melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Nah, jika Anda melakukan apa yang seperti Muhammad lakukan, bayangin Bang. Belum nanti saya tunjukkan hadisnya. Bahwasanya kiamat tidak akan terjadi sampai umat muslim membunuh orang-orang Wahyudi. Dan banyak hadis-hadis lain. Jika kamu bertemu dengan Nasrani dan Yahudi di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus, Bang. Apa kata Yesus? Jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka mengasihi juga orang yang mengasihi mereka? Ya. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, artinya impas, bener nggak? Ya impas. Impas. Makanya Yesus mengajarkan yang lebih tinggi. Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah orang-orang, bahkan orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Walaupun kita dikutuk Bang, tapi kita tetap memberkati mereka. Beda jauh Bang dengan ajaran Yesus. Makanya Bang, kita itu harus seperti Yesus. Menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Contohnya, jadi Tuhan, jadi Tuan kita. Ya kan dalam Islam pun Yesus itu disebut Isa kalau nggak salah. Iya, masalahnya Yesus versi Quran ya. Yesus versi, Bang, Kan Yesus versi. Termasuk Nabi yang harus kita imani itu. Iya, masalahnya umat muslim di mana? Ajaran Nabi Isa di mana? Ya, kasih itu kan ajarannya. Iya, adanya di kitab mana? Yo, di Al-Quran pun ada sih, Bang. Tapi ya... Iya, masalahnya begini. Kalau betul-betul abang ingin memperdalam ajaran Yesus, maka bacalah Injil. Karena Al-Quran memerintahkan bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Begitu. Berarti masih sama sih kalau konsep surga neraka gimana? Ya baik, kita kita kaji secara ini ya, akademis ya. Karena kita jangan mengkaji secara dogma. Dogma. Oke, jadi gini. Neraka itu juga bahasanya Hindu. Orang Hindu punya, bahasa Sanskerta punya. Sebenarnya tidak ada kata neraka di dalam Bible maupun di dalam Quran. Nah, kata neraka itu sebenarnya berasal dari sebuah tempat di Yerusalem. Ya. Jadi umat muslim jangan halu neraka itu dan gini. Jadi di Israel ada tempat namanya itu lembah milik keluarga Hinom. Coba abang tenangkan dulu kamera biar saya nggak pusing. Nah, gini. Jadi ada orang Israel atau orang Ibrani, orang Yahudi, dia itu keluarganya Hinom. Nah, keluarga Hinom ini dia punya sebuah lembah. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Gehinom. Nah, Gehinom itu maksudnya, Geh itu maksudnya lembah, cekungan begitu. Lembah, Gehinom, Geh ben Hinom. Lembah milik keluarga anak-anaknya Hinom. Nah, dulu di Israel lembah itu dipakai sebagai lembah pembantaian. Lembah pembantaian, lembah pembuangan sampah, pokoknya lembah yang mengerikan. Dulu orang-orang
non-Yahudi atau penduduk asli negeri itu, orang Kanaan, mereka itu membakar anak-anak bayi mereka kepada dewa Moloch di situ, di tempat itu. Jadi mereka melakukan ritual pembakaran bayi kepada dewa Moloch mereka. Nah, oleh orang Israel, ketika Israel datang menduduki bangsa itu, menjadikannya tanah mereka, tempat ibadah mereka, tempat ritual penyembahan Moloch itu dinajiskan oleh Israel sebagai tempat pembuangan sampah. Ya kan? Dan juga pernah dijadikan tempat pembantaian. Nah, kata itu dikutip oleh Yesus. Tempat itu digunakan oleh Yesus sebagai lambang penghukuman. Makanya mereka akan dibuang ke Gehinom. Nah, kata Gehinom ini muncul di bahasa Yunani, Gehinom. Sama orang Arab dicolong jadi Jahanam. Loh, itu asal usulnya. Intinya kan neraka itu tempat yang tidak mengenakan lah. Iya, tapi bukan seperti yang didongengkan oleh orang Islam, Tuhan. Tempatnya ada, dilihat sekarang masih ada. Tinggal beli tiket pesawat, berangkat, udah langsung ketemu tempatnya di sono. Nih, saya kasih tahu asal usul kata jahanam ya. Ini saya harus mengajar yang akademis juga kadang-kadang teman-teman, ya. Iya, biar ada isinya, Bang. Iya, biar ada isinya. Kita jangan bahas yang sifatnya dogma terus. Ya, Jangan kita bahas yang sifatnya dogma, hal-hal yang kosmik terus. Kita bahas hal-hal yang sifatnya real, ya. Nih, kata jahanam, ya, akar kata, nih, biar Anda saya kasih tunjuk. Bentar ya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Jahanam. Ini sebenarnya asal usul kata jahanam itu dari perjanjian baru. Dari kutipan Yesus Gehinom. Nih, perhatikan kata jahanam. Nih ya, jahanam. Perhatikan, kita bahas ya. Jahanam, bahasa Arab nih. Ini udah pernah saya bahas juga, Bang. Orang Arab kadang-kadang salah tulis. Kata jahanam ini kadang-kadang ditulis jahim. Karena dulu itu nggak ada harokatnya. Ini kan huruf ja, ini huruf ha, ini huruf nun, ini huruf mim. Ini bisa juga dibaca jahim, bisa juga kalau harokatnya di ini. Ini huruf nun ini kalau titiknya 2 di bawah kan jadi huruf ya. Ya. Iya, jahim bisa jahim juga. Memang huruf h-nya ini beda. Ada huruf h, ada huruf h, kan 2 huruf h, ya kan? Kan itu kan gundul, Bang, nggak ada harokatnya itu. Iya, dulu gundul, dulu nggak ada harokatnya. Ini pembahasan kita besok. Besok kita bahas ini. Ini hal-hal yang akademis begini belum nyampe ilmu-ilmu orang Islam biasa. Nih ya, apa di sini dikatakan ya? Nih, jahanam, terjemahan jahanam adalah neraka tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu. Ini kata-kata 7 pintu ini ngarang bebas ini. 7 pintu dan setiap pintu tingkat dan seterusnya nih. Nih, etimologi, perhatikan. Nih, jahanam berasal dari kata jahanam nih. Akar huruf JHM. Memiliki banyak arti. Salah satunya adalah ini kajian-kajian dogma. Tapi kalau kita mengkaji secara etimologis, kata ini sebenarnya tidak berasal dari kata ini. Kata jahanam ini berasal dari kata Gehinom. Nih, saya tunjukkan sumbernya ya. Bentar ya. Sekali-kali kita harus teman-teman ya. Nih Bang, ini sayangnya bahasa Inggris ya. Mau saya terjemahin Bang? Nih. Boleh. Nih Gehenna, nih kata Gehenna ini. Atau Gehinom Hebrew. Ben Hinnom. A valley of Hinnom. Ini lembah dari Hinnom. Ya. Adalah satu tempat yang di dalam Bible seperti yang saya ceritakan tadi. Ini tempatnya itu ada ini. Ya. Nih, Gehinom, tempat pembuangan sekarang tempat pembuangan sampah. Nah, etimologi nih. Nih, secara etimologi akar katanya berasal dari ini. Dari Valley of Son of Hinnom. Lembah milik keluarga anak-anak Hinnom. Nih. The name Gehenna derives
turunan dari bahasa Yunani nih, Koine Greek yang ditemukan dari bahasa di dalam Perjanjian Baru. Nih. Ini asal usulnya dari Bible. Jadi kata Jahannam itu berasal dari istilah Bible. Makanya kalau abang belajar Quran, ditarik-tarik tafsir-tafsir, itu kata Jahannam itu masuk ke dalam kata-kata mustaribah. Bahasa-bahasa yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Masalahnya umat muslim itu udah langsung anti kalau disuruh sekolah kayak begini. Mereka lebih senang baca ini tausiah di. Ya, itu kan orang-orang yang malas berpikir sih sebenarnya Pak. Rata-rata kan cuma yang dipelajari tentang pahala sama dosa aja kan. Padahal itu kan cuma hal yang dipercaya, itu kan hal yang nggak bisa dibuktikan. Iya, maksud saya seperti itu Bang. Artinya kadang-kadang kalau kita debat dogma, kita itu debat kusir yang gak ada isinya. Seperti debat dua anak SD yang ribut mengenai bapak siapa yang hebat. Ya kan? Zaman kita SD kan gitu, bapak saya yang hebat. Wah, hebat kan bapak saya, itu debat kusir. Tapi kalau kita kembali kepada fakta-fakta yang betul-betul realitas, maka kita nanti akan punya penggaris yang akan kita gunakan bersama-sama sebagai kebenaran. Iya, karena kebenaran itu menurut saya kebenaran itu apa ya? Milik kepala masing-masing. Iya, kalau kebenarannya bersifat yang kebenaran dogma, kebenaran yang subjektif. Kita jangan membahas kebenaran yang sifatnya subjektif. Tapi kita harus kan, Bang? Iya, kita harus kembali kepada fakta, realita. Semua nabi yang muncul pada zamannya itu pasti dimusuhi umat sebelumnya. Setuju nggak? Ya, tetapi kita bukan bahas itu Bang. Kita bahas mengenai apakah benar bahwa kosakata itu diambil dari kitab-kitab terdahulu, tetapi orang Islam membuat definisi baru yang ngarang bebas. Iya, banyak loh. Injil, apa itu Injil? Kenapa kok kitabnya dikasih nama Injil? Coba umat muslim ditanya, pusing 7 keliling Bang. Injil itu berasal dari bahasa Yunani juga, dari dua suku kata, eu dan angelion. Jadi euangelion. Dalam bahasa Arab jadi Injil. Artinya berita gembira. Apa berita gembira? Berita gembira bahwa Sang Mesias, the Messiah, telah datang. Mesias itu kan bahasa itu Bang, bahasa Ibrani. Bahasanya orang Ibrani kan? Iya, the Messiah itu, Mesiah itu dicolong juga sama orang Islam jadi Al-Masih. Jadi Hamasiah itu jadi Al-Masih. Cuman orang Islam kan malas belajar gitu. Ketika umat muslim mereka mengembalikan pengertian-pengertian itu sesuai dengan dari mana kosakata itu berasal, maka diskusi kita sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Kan muslim kan bikin definisi sendiri. Israel apa artinya? Mengusap. Mengusap dari Hong Kong. Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Mengusap. Lu pikir tukang pijit tapi tukang urut gimana? Hamasiah tuh. Istilah-istilah itu banyak Bang. Terus istilah mana, wasalwa. Ada kan dalam Quran? Apa mana itu? Itu juga istilah-istilah yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Cuman umat muslim langsung alergi. Dengar Injil dengan Taurat. Ih, kafir. Kafir. Gimana? Nggak tahu kafir itu apa sebenarnya Bang? Kafir itu apa sih sebenarnya? Ya, itu juga ada kajian khusus nanti. Tapi kapan-kapan lah. Makanya saya itu sebenarnya sangat merindukan ada seorang akademisi muslim yang naik ke sini. Tapi sayang, takut nanti kalau mereka bicara nanti dipersekusi itu. Saya tahu. Iya, betul. Iya. Setuju. Ada sebenarnya Bang, ada. Ada. Umat muslim yang mereka mendalami agama Islam terus sudah nggak percaya lagi sama Islam banyak jumlahnya.
bukan tahun masalah 2000. saya, tapi nanti langsung dianggap murtad, Bang. Ya, 2014, 2015 saya itu punya teman-teman dari mahasiswa UIN atau IAIN gitulah pokoknya ya. Ya, dari IAIN apa Universitas Islam gitu. Saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ya memang rata-rata mereka begitu, udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Iya. Kata-kata Abang itu sebenarnya ya memang menyinggung kata orang-orang umat ini nih yang di bawah. Ya makanya saya ajak berargumen kan, saya undang mereka untuk datang berargumen. Tapi mereka ya hasilnya cuma engkel-engkelan aja, Bang. Satu ngeyel. Iya, kalau yang awam ya ngeyel-ngeyelan, kalau orang awam. Tapi kalau orang belajar pasti enggak lah. Enggak. Tapi orang yang belajar pasti langsung dianggap itu murtad sih. Iya. Oke, gitu aja Bang ya. Iya Bang, Bang. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Bang apa ini namanya? Hafiz ya? Ahmad. Ini Oke, Edis ini, Bang Edis. Oke, Bang Edis. Oke. Terima kasih Bang Ahmad. Selamat malam. Ya. Sampai ketemu kembali ya. Selamat malam. Yuk. Malam. Ya, itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Memang kita kadang-kadang kalau ngobrol harus sesuai dengan kapasitasnya ya. Kita mau bahas yang hal-hal yang sifatnya akademis, kalau lawan bicara kita biasa dogma ya kita nggak nyambung. Gitu teman-teman. Teman-teman ini sudah berapa jam teman-teman kita siaran? Apa kita rehat dulu? Karena ngantuk juga. Rehat dulu ya teman-teman ya. Oh ya sekali lagi teman-teman. Saya infokan teman-teman ya kepada teman-teman penonton untuk mengikuti channel asli Edis TV ya teman-teman ya. Karena banyak teman-teman di luaran sana akun-akun yang bukan akun saya tapi meniru-niru akun saya itu banyak. Nah makanya teman-teman saya kasih tahu mana akun saya yang asli. Nah teman-teman saya beritahu ya, ini akun saya yang asli. Teman-teman, kalau teman-teman klik di pencarian YouTube, nih ya, nih teman-teman ya. Lihat ya, ini saya balik kamera saya. Bagaimana ini juga nih. Oh bukannya nih. Ini teman-teman, klik di pencarian YouTube kalau teman-teman mau cari saya di YouTube, nih ya. Ini bukan channel saya ini, teman-teman nih. Ini Edis TV Sang Debaters, ini bukan channel saya. Tetapi yang ditampilkan ini yang rekening kolektor, ini punya saya ini, betul. Tapi kalau channelnya bukan ya. Nah channel saya yang asli itu ini teman-teman. Channel asli saya itu ini. Klik Edis TV. Nah ketika teman-teman klik Edis TV muncul ini. Nah ini channel asli saya. Nih. Ya, klik profilnya. Nah, kelihatan kan? Ini channel asli saya nih. Ini saya sedang siaran, yang menonton di YouTube itu 3.300 orang sekarang. Nih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport, ya saya mensupport pendirian Rumah Apologet karena kita ada program pendirian Rumah Apologet itu di sini. Nah, ini. Ada kolektornya, ini tempat saya ini. Ada juga link Saweria. Teman-teman ya. Ini YouTube saya yang asli. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari di TikTok, tinggal klik TikTok ya. Setelah teman-teman klik TikTok, pencet ke sini. Ya. Ini ada tulisan Edis TV juga, ya kan? Klik Edis TV. Nah, nih. Ini kalau yang di TikTok sekarang nonton 15.000 sekian. Ya, lihat aja user ya. Ini akun saya nih. Ini akun saya sedang live. Nih, follower saya sekarang itu 30 Mei sudah 355.000. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat siaran ulang, saya tautkan di sini ya. Nih, teman-teman bisa lihat YouTube-nya, tinggal klik saja ya. Kelihatan semua di sini ya teman-teman ya. Itu. Saya infokan setiap hari supaya jangan banyak orang nanya lagi, mana Bang akun yang asli? Ya ini akun yang asli ya. Makanya kalau saya bilang begini jangan kabur. Karena ketika kalau saya bilang begini langsung hilang semua. Langsung nanya lagi, wah mana yang asli? Nah, makanya kalau saya bilang begini didengerin dulu, disimak.
Jangan ketika saya menunjukkan begini pada hilang, nggak mau nonton, tapi besok nanya lagi mana akun aslinya gitu ya. Ini akun asli saya teman-teman. Klik saja di pencariannya pokoknya ya, pencariannya. Lihat di pencarian-pencariannya, nanti teman-teman akan melihat. Nih, klik saja ya di kolom pencarian nih. Ketik kolom pencarian, kelihatan. Ya kan? Seperti itu.